mulai Pak. Ini saya mengikuti aturan terbaru STIP. Dalam pelajar mengajar, dia minta rekod video. Jadi saya rekod. Mohon maaf, saya cuma mengikuti aturannya aja ya Pak ya. Oke, saya mulai Pak nih. Di kesempatan ini pertemuan kedua di budaya keselamatan, ya. Budaya keselamatan ini tentang yang saya ingin sharing ke Bapak-Bapak tentang MARPOL atau bisa dikatakan marine pollution, ya, marine pollution. Karena kesempatan kita di budaya keselamatan ini cuma 3 atau 4 pertemuan, 3 ya, 4 ya. Jadi tidak bisa saya semua rangkuman secara banyak yang berkenan dengan budaya keselamatan sesuai dengan jurusan aja teknik. Saya akan menjelaskan yang berkenaan atau sesuai dengan jurusan ya Pak ya. Oke, MARPOL, Marine Pollution tahun 7378 ya. Atau di Indonesia mungkin dinamakan dengan Kepres, Jurusan Presiden nomor 46 tahun 1986. Ada 6 ya. Aneks 1 sampai dengan aneks 6. Kalau di bahasa Indonesianya akibat tumpahan minyak 1, aneks 2 bahan bakar beracun, aneks 3 bahan terbungkus yang merugikan, aneks 4 akibat pembuangan got, ya, atau di sewage, aneks 5 itu garbage atau akibat dari sampah kapal, yang keenam itu udara dari gas buang atau air pollution. Ya, Bapak-bapak di sini. Jadi tentang marine pollution ini adalah tentang bahaya pencemaran laut yang berdampak ke laut atau lingkungan maupun manusia. Ya, sejarahnya ada di sini Pak. Ya, ini terjadi karena tahun 94 ya, ada kapal Badan Besar Kawasan Laut Britania Prancis membuat kapal Cadiz tergoncang dan kemudian membuat muatan minyak tumpahnya ke laut. Ya, yang mengakibatkan tahun 1978 ini membuat 1.604.500 barel minyak mencemari lautan. Yang artinya tumpahan ini jatuh ke laut yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau minyak tersebut. Yang saat ini adalah minyak atau aneks 1, sehingga terlahirlah marine pollution 1978. Nah, inilah yang sejarah sebenarnya terjadinya marine pollution Bapak-bapak. Oke, sekalian ambil screenshot ya Bapak-bapak ya. Ingatkan saya, takutnya saya lupa ambil screenshot untuk bahan pembelajaran. Oke. Ya, isi dari MARPOL itu ada ini International Marine Convention of Pollution from Sea tahun 1973 mengajarkan kewajiban dan tanggung jawab negara-negara telah ratifikasi konvensi-konvensi, yaitu mencegah pencemaran dan buangan barang atau campuran cairan beracun dan berbahaya dari kapal. Oke. Untuk khususnya mesin, mungkin saya tidak membahas segala sesuatunya. Mungkin untuk mesin, mungkin aneks 1 oke. Aneks 4 oke. Aneks 5 oke. Dan aneks 6. Ya. Aneks 1 minyak, aneks 4 tentang sewage, aneks 5 tentang garbage, dan aneks 6 tentang air pollution. Untuk orang mesin. Ya. Untuk bahan berbahaya dalam bentuk terbungkus, ya, harmful substance ini, yang aneks 3 dan 2, mungkin tidak. Banyak yang tidak di mesinnya. Oke, saya ingin mau tanya, sewage, Bapak-bapak, adakah sudah yang memakai aturan sewage di kapalnya? Ayo silakan. Ada Bapak? Belum, Mbak. Oke. Oke. Kalau oil water separator, ada yang sudah pakai kah? OWS? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, siapa tadi Bapak siapa yang Udah, ngomong Pak. itu? Pak Sugianto, silakan. Sudah, Pak. OWS sudah, Pak.
OWS. Apa yang Bapak Iya. ketahui tentang OWS? Silakan Pak Sugianto, bisa di-share ke kita, Pak. OS ialah suatu alat untuk memisahkan air yang berupa air air minyak, Pak, dengan air yang mengandung kurang dari 12 ppm dibuang ke laut, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bentar ya. Oke, wes bentar kali tadi yang Pak Sugianto bilang itu untuk memisahkan air dan kandungan air yang mengandung minyak, di mana ukurannya adalah 12 ppm. Terima kasih Pak Sugianto. Ya, itu benar ya. OWS ini dan persyaratannya OWS ini ya, ini biasanya connect ke GPS di atas kapal. Jadi penggunaannya ini dia dimonitor atau connect ke GPS sehingga tidak sembarangan Pak membuang air OWS ini. Betul tidak Pak Sugianto? Iya, Pak. Oke, mungkin ini Biasa yang di apa? Dihidupkan tuh setelah kita lewat dari 12 mil dari garis pantai, Pak. benar, minimal 12 nautical mile from shore atau garis pantai, benar Pak. Dengan syarat vessel must be underway, artinya jalan ya, jalan. Kalau kapal artinya berada di luar garis pantai 12 nautical mile dalam posisi anchor atau dalam batas pelabuhan, nggak bisa, ya, nggak bisa, nggak boleh dihidupin ini. Ya, kalau udah di pelabuhan atau daerah sekitar pelabuhan, biarpun itu lebih dari 12 nautical mile, ini biasanya di lock dan bertanggung jawab adalah KKM, kepala kapal mesin. Benar tidak Pak Sugiyato? Iya, Pak. Oke. Yang kedua, itu untuk dia yang berhubungan siwes itu tuh berhubungan dengan aturan nomor satu tadi ya, pencemaran di laut yaitu minyak untuk mesin. Yang kedua, sewage atau sisa kotoran dari yang ada di kapal, ya mohon maaf mungkin ini kotoran kita sendiri segala macam. Nah, sewage, saya pengen tanya ke Pak Syahril Romadoni, apa yang Bapak kita tahu tentang sewage Pak? Silakan Pak. Pak Syahril bisa? Silakan. Oke, Pak Syahril belum connect. Oke, Pak Sugiarto, bisa lagi Pak. Saya senang nih kalau kita tanya jawab begini. Jadi saya juga ada pengalaman tentang sewage. Mungkin Pak Begini, Pak. Sugiarto bisa jelaskan. Iya, Pak. Untuk masalah siwes, Pak. Kita di sini rata-rata Pak, kita ditakbut, Pak. Jadi bisa kemungkinan itu 90% tidak ada siwet, Pak. Oke, terima kasih. Tapi barangnya tahu tidak? Kalau untuk pemeriksaan BKI memang pernah sering ditanyakan seperti itu, Pak. Cuma Ya. akhir-akhirnya juga dibilang disadar aja lah kalau takut katanya karena kapal kecil katanya gitu, Pak. Oke, saya menjelaskan. Oke, siap. Kalau saya bilang jangan berkecil hati Pak, takut. Bapak mungkin di next setelah upgrade di kelas 4 ini ada kesempatan untuk bergabung di kapal yang lebih besar lagi, yang mudah-mudahan ya Pak ya. Tapi Iya, Pak. sewage saya penjelasan dikit. Sewage itu merupakan treatment, yaitu sisa pembuangan kotoran yang ada di kapal, yaitu kotoran kita sendiri, kotoran manusia, yang ditampung di sewage treatment atau tangki sewage yang akan ditreatment. Jadi ini memakai yang namanya chemical di treatment, kemudian bisa dibuang. Tangki penampungan sewage itu ada, ya, setelah disimpan sama aturannya lebih dari 12 nautical mile dari aturan
garis pantai bisa dibuang, Pak. Nah, karena kenapa ini melakukan treatment? Kita tidak tahu kandungan kotoran manusia itu apa. Banyak mikroba atau bakteri-bakteri kecil yang bisa berbahaya bagi lingkungan di laut. Itulah penggunaan sewage, Pak. Ya, sama aturannya seperti dengan OWS tadi. Tetapi OWS ini untuk minyak, sewage ini untuk kotoran yang ada di kapal, yaitu kotoran manusia. Ya, bukan makanan, bukan ya, kotoran manusia dalam arti, mohon maaf, kotoran kita atau bisa dikatakan pembuangan kita atau kencing kita itu semuanya ditampung di sewage. Biasanya sewage ini digunakan ketika kita berada di pelabuhan. Jadi kotoran kita itu tidak terbuang langsung ke laut, tidak mencemari daerah pelabuhan. Karena mikroba di pelabuhan itu berbeda-beda ya. Karena daerah pelabuhan mikroba di pelabuhan itu merupakan air payau, Pak. Jadi tidak 100% air tawar, air payau. Jadi dari sungai, dari limbah segala macam biasanya di daerah sekitar pelabuhan itu payau ya. Itu sewage. Setelah ditampung dan ditreatment nanti ya, setelah nanti ditreatment, kapal berangkat dari pelabuhan menuju open sea ya, setelah 12 nautical mile itu dibuang, bisa ada aturannya. Oke, dan itu dicatat di logbook, jangan lupa dicatat di logbook. Ya, mungkin saya inspection atau PSC biasanya mengecek itu posisi tanggal kapan sewage. Sewage untuk kapal-kapal saat ini ada yang koneksi ke GPS ya, ada yang tidak, tapi banyak kan tidak. Tetapi OWS berbeda, itu koneksi ke GPS ya, itu memang udah ada aturannya berdasarkan SOLAS ya Bapak-bapak ya. Oke, itu untuk aturan nomor 4 tadi. Yang kelima yang berhubungan dengan mesin mungkin garbage. Nah, garbage pembagian kategorinya banyak. Ada kategori A, B, C, D, E, F. Nah, saya mau tanya mungkin di kapal takut ya, mohon maaf Pak ya, saya bukan menjengkali ya, kita sharing aja di sini. Adakah sistem garbage management plan-nya di kapal Bapak? Silakan ada yang mau sharing? Pak Sugianto aja ini, Pak Sugianto yang aktif ini. Saya senang nih Pak Sugianto. Maaf Pak, ingin tahu aja dulu nganu Pak, arti dari berbes apa Pak? Sampah. Garbage itu sampah, Pak. Sampah. Baik itu sampah makanan, sampah domestik, sampah plastik, ya. Baik itu sampah elektrik. Nah, itu ada semua Pak kategorinya. Jadi kategori sampah itu banyak. Ada yang kategori A yaitu domestik plastik, kategori B itu food waste, sampah makanan, kategori C itu domestic waste, kategori D, E, F, banyak Pak. Saya ambil contohnya aja mungkin di kapal Bapak yang sering itu plastik, domestik, dan sampah makanan. Nah, biasanya penanganannya gimana di atas kapal Pak? Kalau berdasarkan pengalaman Bapak. Untuk penanganan itu kalau di Takbut cuma dipisahkan aja Pak, jenis jenis sampah, contohnya sampah plastik, sampah kayak daun yang bisa hancur itu paling kita bedakan, terus sampai pelabuhan paling kita serahkan ke tempat anu itu Pak, penampungan sampah itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Sugianto. Terima kasih atas penjelasannya. Itu yang Bapak lakukan sudah termasuk ditermal dalam garbage management plan. Ya, dalam garbage management plan. Berarti sebenarnya situasi ini atau GSE manual Bapak sudah berjalan sekapal. Cuma pengimplementasiannya masih bisa dikatakan belum luas ya Pak ya. Oke, terima kasih. Benar. Iya. Ya, benar ya. Jadi sampah di atas kapal itu yang bisa dibuang ke laut itu cuma satu, sampah makanan. Dengan syarat 3 nautical mil bisa dengan kondisi ukurannya itu harus kecil, 0,05 mm. Ya, 0,5. Ada alatnya di kapal ya untuk memotong-motong sampah ini. Kalau GT di atas 300 ya, ya. Kalau di bawah 300 tidak diwajibkan, Pak. Ya. Itu saya bilang ke orang Bapak
ya, dan semua dalam proses garbage management plan ini semua dicatat di dalam garbage record book, ya, garbage record book. Oke, yang kedua, sampah plastik dan domestik, apapun jenis sampah yang selain food waste tidak boleh dibuang ke laut dan harus dipisahkan berdasarkan kategorinya, serta jikalau kalau di landing atau dikirim ke darat harus dicatat juga di dalam garbage record book. Oke, itu penjelasan yang menurut aturan 5, ya, garbage. Yang terakhir, air pollution. Nah, nih air pollution nih, atau bisa dikatakan asap lah di kapal-kapal ini. Saya mau tanya, Bapak, di kapal Bapak masih menggunakan HFO ya? Belum memakai LSMJO maupun VLSFO, very low sulfur fuel oil, atau LSMJO, low sulfur marine gas oil. Di Indonesia belum berlaku yang namanya tentang seka area, ya. Seka area belum berlaku, Pak. Jadi masih penggunaan minyak di atas kapal di Indonesia itu memakai rata-rata HFO. Ya, jadi jumlah sulfur itu masih tinggi sehingga pembakaran gas buangnya masih banyak, hitam. Itulah Pak, kenapa kapal-kapal Bapak kalau misalnya berlayar itu gas buangnya itu banyak hitam gara-gara kandungan sulfurnya itu masih tinggi, Pak. Kalau di negara-negara yang sudah maju seperti Cina, Korea, Amerika, itu sudah menggunakan yaitu LSMJO atau very low sulfur itu minimal 0,05 atau 0,1 tergantung daerahnya, Pak. Ya, itu biasanya dicatat di dalam BDN, Bunker Delivery Note, kandungan sulfurnya berapa. Nah, itu Pak. Jadi nanti kalau Bapak bergabung di kapal-kapal yang lain yang ke arah sana, ya, itu bisa Bapak lihat di BDN-nya. Ya, ini tanggung jawabnya KKM, ya, atau Cipinang. Itu aja sharing buat di air pollution ini. Ya, ini aturan baru Pak, berlaku baru tahun 2005. Ya, cukup ya, sekarang sih udah 8 tahun ya, 8 tahun. Cuma belum semua negara memakai aturan ini, air pollution ya, nomor 6 ini, hanya daerah-daerah tertentu doang ya. Oke. Untuk itu yang marine pollution ini cukup sekian Pak yang beraturan dengan SIN ya. Oke, cukup sekian Bapak-bapak.